Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-15 di mata kuliah metodologi penelitian, kita akan membahas mengenai laporan penelitian. Silakan disimak slide berikut. Laporan penelitian. Dalam membuat laporan penelitian, ada beberapa tahap yang harus dilakukan dan dibuat. Yang pertama, pendahuluan, adanya halaman judul, adanya kata pengantar, adanya daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, grafik atau diagram, atau ilustrasi bila ada. Yang kedua, bagaimana dengan inti atau isi laporan? Isi laporan ini berisi pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, pernyataan masalah atau rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, perumusan hipotesis, dan definisi variabel. Inti atau isi laporan penelitian selanjutnya yaitu bahan dan cara atau metode penelitian. Dalam metode penelitian ini harus dijelaskan mengenai deskripsi bahan penelitian, metode penelitian, desain atau jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, cara pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan rencana analisis data. Selanjutnya, inti atau isi dari laporan itu berisi mengenai hasil penelitian. Dalam hasil penelitian di sini itu terdapat penyajian data, adanya uji statistik, analisis dan interpretasi hasil penelitian atau pembahasan dari hasil penelitian. Yang terakhir, isi dari laporan penelitian itu adalah kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Di sini ada pun yang termasuk dari kesimpulan tersebut, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi atau saran. Di sini rekomendasinya berisi untuk peningkatan program, dan yang kedua untuk penelitian selanjutnya. Bagian seterusnya dari laporan penelitian yaitu penutup. Dalam penutup ini berisi daftar kepustakaan, lampiran-lampiran, dan indeks atau daftar istilah. Dalam laporan penelitian, itu diawali dengan pendahuluan. Adapun yang termasuk kategori atau yang harus ada dalam pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan atau manfaat dari penelitian. Bagian selanjutnya dari laporan penelitian yaitu tinjauan kepustakaan. Di sini, lebih menekankan pada teori yang berkaitan dengan penelitian, dan lebih menekankan pada hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Selanjutnya yang ada dalam laporan penelitian yaitu kerangka konseptual dan hipotesis. Di sini dalam kerangka dan konseptual dan hipotesis menjelaskan mengenai kerangka konsep penelitian, hipotesis, dan definisi operasional dan skala pengukuran. Dalam tinjauan kepustakaan, di sini berisi analisis secara teoritik tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan hasil penelitian yang telah ada atau hasil studi kepustakaan, dengan mengambil intisarinya saja, kemudian mengutip bagian tertentu untuk mempertegas atau memperkuat pandangan. Sedangkan pada kerangka konseptual, di sini bersifat visualisasi dari arah pemikiran penelitian yang akan dilakukan, dan adanya hubungan antara variabel-variabel atau faktor-faktor yang diteliti. Kemudian bagian selanjutnya dari laporan penelitian yaitu bahan dan cara atau metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan penelitian, kemudian kesimpulan dan rekomendasi, yang ketujuh daftar kepustakaan atau referensi, dan lampiran-lampiran. Hasil dan pembahasan di sini berisi hasil analisis secara kualitatif atau secara kuantitatif, berbentuk interpretasi data yang dibahas secara kritis dengan melihat kaitannya dengan hasil penelitian atau teori. Kemudian selanjutnya yang termasuk atau yang menjadi bagian dalam laporan penelitian yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Terdiri dari dua kesimpulan, yaitu kesimpulan khusus, yaitu kristalisasi hasil interpretasi dalam analisis data. Yang kedua, kesimpulan umum, ini berisi ungkapan secara menyeluruh dari kesimpulan khusus. Dari kesimpulan inilah dapat dibuat saran atau rekomendasi, konsep, dan atau kebijakan.